wabarakatuh. Bertemu dengan saya Siti Nurhahida di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Nah, gini kalau kemarin-kemarinnya bertemu dengan Ustazah Izaf Karina, kali ini bertemu dengan saya di podcast kali ini. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Selamat datang Ustazah. Ya, Ustazah. Boleh dikenalkan ya dirinya? Boleh. Apa mau dikenalkan saya? Apa perkenalan sendiri? Saya sendiri, Ustazah. Baik. Perkenalkan, nama saya Laili Rizky Amalia dari Randu Agung di Pondok Pesantren Syarifuddin Asrama Magda. Wow, dari Randu Agung ya Ustazah? Ya, Ustazah. Kalau boleh tahu berapa tahun nih Ustazah mondoknya? Sekitar 6 tahun, Ustazah. Masya Allah, sudah Ustazah kabir berarti di sini ya. Boleh tepuk tangan dulu ya pemirsa. Ngomong ini kan lagi bulan puasa gitu ya Ustazah ya. Ustazah. Kalau boleh tahu sekarang dari berapa ya Ustazah puasa ya? Dari berapa, Dari Ustazah? 10 kayaknya. Ustazah. Kayaknya ya, dari 10 kayaknya ya. Enggak ngerasakan kita kan Iya, ya. Ustazah. Kayaknya dari 10 sih. Di podcast ini saya bukan mau kayak berbincang-bincang biasa Ustazah. Saya juga ingin menanyakan seputar puasa gitu Ustazah. Apakah Ustazah sanggup kalau saya bertanya-tanya ini? Insya Allah sanggup, Ustazah. Langsung saja ke pertanyaan ya Ustazah ya. Iya, Ustazah. Ini kan puasa gitu ya Ustazah. Puasa itu kan sering disebut sebagai ibadah menahan diri gitu kan ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari bagi santri, bentuk menahan diri itu seperti apa sebenarnya Ustazah? Nah, bentuk menahan diri bagi santri sehari-hari itu, Ustazah, bukan cuma tidak makan dan tidak minum, Ustazah, tapi juga mengendalikan keinginan santri yang berlebihan, seperti ingin marah gitu, Ustazah, ingin membantah, ingin malas gitu, Ustazah. Oh, baik. Berarti puasa itu latihan mental emosional gitu ya? Betul, Ustazah. Puasa melatih santri agar tidak selalu menuruti apa yang diinginkan, tapi melawan rasa ingin nyaman dan demi disiplin adab, Ustazah. Baik. Biasanya kan kalau di pesantren tuh ya, godaannya kan justru kecil-kecil tapi sering gitu Ustazah. Kayak ngaji, ingin tidur gitu Ustazah, atau malas antri gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, Ustazah. Jika nafsu tidak kita latih dari hal kecil, maka akan sulit dikendalikan ketika hal besar datang, Ustazah. Kadang juga kan ada nih Ustazah ya yang beranggapan kayak namanya juga santri, wajar capek gitu kan ya. Nah, tapi batas wajarnya itu ada di mana letaknya gitu loh Ustazah. Capek itu manusiawi, Ustazah, tapi puasa mengajarkan kita agar capek itu tidak dijadikan alasan untuk melanggar adab, Ustazah. Berarti puasa itu tidak menghilangkan nafsu, tapi mengajarkan cara mengelolanya. Begitu Ustazah. Nah, tepat, Ustazah. Nafsu itu tidak dimatikan, Ustazah, tapi diarahkan. Puasa juga melatih kita agar menjadi tuan atas dirinya sendiri, Ustazah. Kalau dalam keseharian Ustazah, contoh mengendalikan nafsu yang paling sering diuji itu seperti apa Ustazah? Dalam sehari-hari kita ini, apalagi kita santri gitu Ustazah. Contoh gimana, Ustazah? Dalam sehari-hari, cara mengendalikan nafsu. Cara mengendalikan nafsu. Lisan dan emosi, Ustazah. Lisan dan emosi kita, Ustazah. Apalagi ketika kita lapar, Ustazah. Kita mudah tersulut. Puasa mengajarkan untuk menahan respon, Ustazah. Bukan memendam marah, tapi mengelolanya, Ustazah. Tapi bagi saya tuh ya, menahan diri itu atau menahan emosi itu berat loh Ustazah, sangat berat bagi saya. Iya, Ustazah, memang berat sekali, Ustazah. Tapi justru dari berat itulah kekuatan karakter kita itu terbentuk, Ustazah. Berarti kalau santri itu gagal nih Ustazah, dalam kesehariannya, dalam sehari-hari, satu hari itu gagal untuk menahan emosinya, apakah puasanya santri tersebut itu sia-sia Ustazah? Tidak, Ustazah. Puasa bukan soal sempurna, Ustazah, tapi soal belajar. Yang penting mau sadar dan mau memperbaiki, Ustazah. Berarti puasa itu proses yang panjang, bukan begitu Ustazah? Iya, Ustazah.
Puasa itu hanya melatih kita untuk intensif, Ustazah. Tapi pengendalian nafsu kita itu diuji seumur hidup, Ustazah. Kan tadi proses yang panjang gitu ya. Kalau latihan ini berhasil, latihan puasa ini berhasil, apa dampaknya bagi santri gitu saja? Santri itu akan menjadi lebih tenang, Ustazah, lebih bijak mengambil keputusan, Ustazah, dan tidak mudah dikuasai emosi, Ustazah. Akan lebih sabar gitu, Ustazah. Benar-benar. Jadi puasa itu bukan sekedar ritual tahunan gitu ya? Ritual Bukan, tahunan. Ustazah, bukan. Puasa adalah bekal karakter untuk kehidupan sehari-hari kita, Ustazah. Oh, begitu. Mungkin cukup sekian saja ya pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Ustazah Amel, karena juga akan ada part-part selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada tamu-tamu spesial, karena ini masih day 10 begitu ya. Iya, Ustazah. Semoga puasa kita benar-benar melatih diri, bukan hanya untuk menahan lapar gitu ya. Amin, Ustazah. Karena kita mampu mengendalikan nafsu, insya Allah mampu menjaga akhlak dan masa depan kita ke depannya. Amin. Mungkin dicukupkan sampai sini saja ya Ustazah ya, karena juga sudah hampir mualek kayaknya ya. Iya, Sudah mualek kayaknya udah ya. hampir buka, Iya, Ustazah. kita cukupkan saja. Terima kasih yang sudah melihat para pemirsa. Harapan kami semoga kita semuanya mendapatkan barokah. Amin. Amin. Ada info penting nih bagi pemirsa yang melihat tayangan ini atau tayangan sebelumnya. Kalau pemirsa mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai apalagi ya, ponakan, sepupu, semuanya wes. Kalau mau mondok, segera daftarkan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Karena Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda kali ini membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027. Caranya gimana? Hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa ya, di like, comment, share, and subscribe. Sudah ya Ustazah, mungkin cukup sekian saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.